berikan syukurmu kepada Tuhan. Mari berikan sembahmu yang terbaik kepada Dia. Syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku hidupku bersembahkan, sekali lagi segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan hormat Bapak Gembala buka dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, yang kami puji sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi yang sejuk dan indah ini kami boleh bersama-sama untuk mengadakan ibadah tatap muka Tuhan. Walaupun kondisi masih mengkhawatirkan, tetapi kami terlalu yakin tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk haus dan rindu datang kepadamu Tuhan. Engkau selidiki hati kami, Engkau melihat keadaan kami yang terdalam sekalipun, bahwa hidup ini hanya butuh Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat kami yang hidup dan Tuhan kami yang berkuasa. Kami percaya Tuhan pimpin ibadah ini dari pertama, pertengahan sampai selesai. Engkau urapi WL Singer, pemusik, dan juga semua yang melayani pagi hari ini. Beri kesehatan, berikan kekuatan, berikan semangat baru. Kami boleh bangkit dari segala kelemahan dan kebimbangan dan ketakutan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah dan memuji Tuhan dan diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih tetap berdiri ya saudara-saudaraku. Sudah siap memuji Tuhan? Berapa banyak saudara yang ingin memuji nama Tuhan? Ya, haleluya. Mari berikan sekali kemuliaan buat Tuhan. Segala puji syukur. Haleluya. Ya, kita naikkan pujian syukur kita kepada Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Dia layak untuk terima segala pujian kita. Haleluya. Tinggikan
kasih Bapak Ibu ya. Karena nanti 1 jam kurang lebih kita akan duduk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih tetap memuji Dia. Ku kan terbang bersama Dia. Haleluya. Yang lebih lagi memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu penolong di hidup kita. Haleluya. Katakan firman. kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami rasakan kekuatan, sukacita buat jiwa kami. Sukacita yang dari surga, itulah yang menjadi kekuatan kami hari-hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, Engkau yang menguduskan setiap persembahan kami, baik itu persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita, karena Allah begitu baik buat kami. Engkau yang memberkati setiap usaha kami,
pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya Tuhan yang memberkatinya. Persembahan ini Tuhan menjadi ucapan syukur kami untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Persembahan dijalankan, Bapak Ibu boleh maju ke depan. Apa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati persembahan kita semua, amin. Mari pagi hari ini tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Biar pesan-pesan Tuhan sampaikan lewat hambanya buat kita hari-hari ini. Di masa-masa yang akhir ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita tetap terus teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Sebab Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang lebih tahu untuk menolong kami, membuka jalan-jalan kami Tuhan. Kita naikkan pujian. Kau yang lebih tahu Ya Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan
berdiri dari awal, kita akan pujian ini dengan sungguh lagi. Tuhan yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, mari angkat tanganmu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Ntar mau buka. menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang Kau Tuhan tak yang tak pernah pernah gagal, gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang tak pernah gagal. Allah yang hidup. Allah yang terus menjadikan kami umat-umat yang lebih daripada pemenang. Allah yang tak pernah ingkar janji. Allah yang selalu menempati janji-janjinya. Walaupun mungkin saat ini kami belum melihat itu. Tapi kami percaya Tuhan, bukan itu tujuan kami. Kami hanya mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Terlebih urapi kami juga Tuhan. Semuanya ruangan yang kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau kuduskan dengan kuasa darah. Jangan biarkan kuasa iblis mencuri berkat firman-Mu. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami minta kuasa-Mu bekerja. Hadirat-Mu Tuhan mengubah hidup kami. Memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami pagi hari ini. Sehingga kami pulang, kami dipulihkan, kami bebas, kami menerima sukacita. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Semua sukacita ya. Kita sudah memuji nama Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan. Katakan kiri kanan, saudara orang yang menang. Saya belum mendengar itu. Katakan kiri kanan, saudara orang yang menang. Amin. Ya, kita datang dengan kelemahan. Pujian membangkitkan iman kita.
Dan sekarang kita adalah orang yang menang. Datang dengan beban, pulang dengan kelepasan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang ketika iman diuji. Saudara punya iman? Saudara punya iman? Kalau saudara enggak punya iman, saudara enggak mungkin ada di tempat ini. Ya atau ya? Ya, kita punya iman. Apa itu iman? Saudara, beberapa bulan yang lalu saya katakan bahwa iman itu bagaikan paspor. Untuk masuk ke negara lain kita harus pakai paspor. Untuk kita mengalami, saudara, area supranatural, kita harus punya paspor. Dan paspor itu namanya iman. Ya atau ya? Saudara punya iman? Saudara? Ya. Ketika iman diuji. Saya yakin nggak ada satupun di antara kita yang tidak pernah mengalami ujian, ya atau ya. Dan buktinya sekarang saudara ada di tempat ini berarti saudara menang. Kenapa saudara menang? Karena saudara punya Tuhan. Kenapa Tuhan bisa menjadikan saudara pemenang? Karena saudara punya iman. Ya atau ya? Kenapa saudara punya iman? Karena saudara percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong kita. Amin. Yes. Ya. Ketika iman diuji. Saudara-saudara yang kekasih, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dari Bapak Gembala tentang fondasi iman, foundation. Saudara, kita kembali baca ayat itu. Di mana ayatnya, saudara? Di mana ayatnya tentang iman? Ibrani berapa, saudara? Oke. Ibrani 11 ayat 1. Dan kita langsung membaca di ayat yang ke-6, ayat 1 dan ayat 6. Oke, bisa ditampilkan. Saudara yang membaca dari HP silakan buka. Yang bawa Alkitab, puji Tuhan, silakan buka. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Di ayat 1 dan 6, bukan sampai 6, dan 6 ya. Lalu panjang ya, nanti kita bahasnya. Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada amin? Saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, saudara ada di tempat ini karena saudara punya iman. Dan saya mau tanya, apakah saudara orang yang berkenan kepada Tuhan? Apakah saudara orang yang berkenan kepada Tuhan? Amin. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, iman adalah dasar. Kondisi sekarang ada begitu banyak iman yang seakan-akan tidak mampu untuk menghadapinya. Ada iman-iman yang gugur, dan juga ada iman-iman yang dibangkitkan, tergantung bagaimana orang itu menanggapi dan menghadapinya. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, tema kita ketika iman diuji. Ada satu kesaksian, saudara, seorang driver, katakanlah namanya Amin, ya. Amin ini melihat HP-nya ada panggilan. Padahal waktu itu sudah larut malam, dia akan pulang.
Dia katakan, ini yang terakhir, saya akan ambil. Oke, yes. Saudara, diambillah, dijemputlah ke tempat yang sudah ditentukan. Yang menunggu di sana ada 2 orang tua, suami istri. Saudara, dan karena orang tua ini, driver ini keluar membukakan pintu. Tetapi sebelum driver itu sampai ke pintu mobil, dia katakan seperti ini, kami kena, kami positif. Apakah anak mau membawa kami? Saudara, si anak muda ini, dia tahu bahwa ini orang tua dan ada jiwa menolong. Dia juga anak Tuhan. Dia bukakan pintu. Silakan. Silakan. Saudara, kemudian di mobil, sambil mobil jalan, si ibu ini cerita. Yang memesan mobil ini anak kami. Mereka tidak mau mengantar kami karena takut tertular. Saudara, dan kedua orang tua ini terus berbincang-bincang. Semoga kita mendapat tempat. Saudara, datang ke rumah sakit A. Pintu gerbang sudah antri ambulan. Driver ini terus berjalan. Rumah sakit B, nggak ada tempat. Rumah sakit C, nggak ada tempat. Sudah hampir pagi. Sudah. Si bapak bilang begini ke istrinya, apa ibu sudah telepon ke anak-anak? Sudah, tapi mereka nggak bisa. Saudara, dengan menghela nafas, si suami ini bilang begini, kita ditinggalkan. Saudara, kita bayangkan perasaan orang tua yang seakan-akan ditinggalkan oleh anaknya. Anak-anak yang seakan-akan tidak peduli. Namun kita mengerti, mungkin kalau dia pun tertular, berdampak pada keluarganya. Saya nggak tahu apa itu pikiran mereka. Tapi faktanya seperti itu. Saudara, saya akan tetap bantu. Sampai ada beberapa rumah sakit. Dan akhirnya antar saya pulang. Saudara, diantarlah ke rumah. Tetapi sebelum dia sampai rumah, driver ini mencarikan tabung. Ini, tabung bawa. Terus dia pikir, kalau seumpama si suami enggak tahan akan kondisi yang dihadapinya, terus dia meninggal, siapa yang akan mengurus istrinya? Saudara, di dalam firman Tuhan istri adalah penolong, tetapi faktanya laki-laki lebih kuat. Saudara, driver ini berpikir seperti itu. Kenapa anaknya enggak mau menolong? Saudara, sampailah orang tua ini ke rumahnya dan pulanglah. Di perjalanan pulang dia berpikir, kasihan, ya, kasihan kedua orang tua ini. Saudara-saudara yang kekasih, dia perhatikan, dia pikirkan, kita ditinggalkan. Berapa banyak seringkali kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Di atas bukit Golgota Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Apa artinya saudara? Yes. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Situasi seperti ini dialami oleh siapa saja. Dalam kondisi yang bagaimanapun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ketika iman diuji, sanggupkah kita menghadapinya? Ketika iman diuji, apakah kita tetap bisa mempertahankan iman kita? Ketika iman diuji, apakah kita bisa tenang? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan kita. Saudara, iman adalah dasar segala sesuatu. Saudara, seorang perempuan pendarahan sudah 12 tahun. Dia punya iman. Ketika Tuhan Yesus lewat bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak,
Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman, saudara. Iman adalah paspor untuk menerima, saudara, hal supranatural di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak terpikirkan, sesuatu yang mustahil bagi kita. Ketika kita mengerjakan iman, saudara, ketika iman bekerja dalam hidup kita, maka saudara, itu tandanya kita mengangkat tangan. Dan ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun. Tapi ketika kita merasa mampu, kita tidak menyerah sama Tuhan, kita turun tangan, kita merasa bisa. Tuhan katakan, aku pun akan mengangkat tangan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat akan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk menghancurkan tembok Yeriko. Yosua punya iman yang luar biasa. Dan ketika Tuhan katakan kelilingi tembok Yeriko 6 kali. Pada kali yang ke-7 kelilingi 7 kali. Saudara, dengan sangkakala, dengan trompet, dengan pujian. Dan ketika pada hari ke-7 yang ke-7 kalinya bersoraklah. Ketika bangsa Israel bersorak, terdengar, saudara, ledakan yang dahsyat. Tembok Yeriko hancur bukan karena bom yang dahsyat. Tembok Yeriko, saudara, hancur bukan karena ledakan yang dilakukan. Tetapi tembok Yeriko hancur dengan puji-pujian. Amin. Segala kelemahan yang kita bawa saat kita memuji nama Tuhan, bersorak. Segala kelemahan dihancurkan, segala sakit penyakit dihancurkan, segala masalah-masalah dihancurkan. Karena ada ledakan yang dahsyat di dalam puji-pujian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu berapa tebalnya tembok Yeriko? Kalau saya seringkali ke Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur, itu ada tembok yang batu batanya lapis 2, tebal sekali. Tetapi tembok Yeriko itu, saudara, luar biasa tebalnya, dia 2 lapis. Saudara, lapisan pertama adalah 12,5 kaki atau sekitar 3,6 meter, itu lapisan kedua. Lapisan yang pertama adalah 6 kaki atau 1,8 meter. Jadi lebar tembok itu 5,4 meter. Bayangkan, saudara, 5,4 meter dari sini ke sana. Kalau dijajarkan kuda berbaris di atas tembok itu bisa 8 kuda. Tapi itu bisa dihancurkan dengan pujian. Kenapa bisa dihancurkan dengan pujian? Karena mereka punya iman. Ujian apapun yang saudara hadapi, kalau saudara punya iman, saudara bisa untuk melakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini, ketika iman diuji. Apa itu ujian? Yang pertama adalah ujian untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sekali lagi, ujian untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya akan mengajak saudara membaca ini semua. Kita ganti ujian untuk membuktikan kemurnian iman saya. Bisa? Oke. Jadi ujian untuk membuktikan kemurnian iman saya. Bisa? 2, 3. Ujian. Belum semua. 2, 3. Ujian untuk. Yes. Apakah iman saudara murni? Apakah iman saudara hanya ikut-ikutan? Apakah iman saudara karena orang tua saya orang Kristen? Apakah iman saudara karena generasi ketiga, keempat, kelima saya orang Kristen? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman tidak bisa membonceng. Saat Tuhan Yesus datang dari surga yang kedua, dia datang dengan malaikatnya bersama bunyi sangkakala yang luar biasa.
Dia katakan, Tuhan saya ikut. Karena saya punya iman, mama saya punya iman, papa saya punya iman. No. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kalau aku datang, adakah iman di bumi? Saudara yang kekasih, iman tidak bisa membonceng. Jadi ujian untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Oke, bisa. Ya. 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Saudara yang kekasih, jadi ujian untuk membuktikan kemurnian iman. Saya teringat satu kisah, satu kitab, ya, di mana di situ tidak ada satu kali pun disebutkan nama Allah. Siapa yang tahu kitab apa itu? Di kitab itu tidak ada satu pun disebutkan nama Allah. Kitab apa? Apa Bapak Gembala? Esther. Berbahagialah saudara. Saudara yang kekasih, goncangan demi goncangan terjadi. Esther dan Mordekai, pamannya, yang adalah seorang tawanan, saudara, dia diuji. Ada satu orang kepercayaan raja, namanya Haman. Dia ingin membunuh orang Yahudi. Ada iri hati. Hati-hati saudara dengan iri hati. Saudara. Iri hati membuat imanmu turun. Biarkan firman Tuhan katakan jangan iri hati pada orang yang berhasil. Ya atau ya? Ya Tuhan kasih kita takaran 10 ya terima. Tuhan kasih orang lain takaran 100 ya bersyukur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Esther, Haman tahu apa, Mordekai tahu apa yang akan dilakukan oleh Haman. Dia ingin menggantung Mordekai di penyulangan yang dibikin oleh Haman. Dia ingin membunuh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang kekasih. Tapi biarpun tidak ada nama Tuhan di situ, Tuhan bekerja. Satu waktu raja tidak bisa tidur. Dia katakan, tolong bacakan sejarah kerajaan kita. Di situ ada tercatat satu kisah. Di mana Mordekai memberitahu raja bahwa ada 2 orang yang ingin membunuh raja. Ketika raja mendengar hal ini, ya, dia katakan, sudah kau beri apa buat orang itu? Belum diberikan apa-apa. Saudara, kemudian ada orang di depan istana. Siapa itu? Itu Haman, katanya. Ya, jadi Haman sedang mempersiapkan tiang gantungan untuk Mordekai. Saudara, panggil dia. Karena dia orang kepercayaan raja. Dia katakan, Haman, apa yang harus kita lakukan untuk orang yang berjasa pada kerajaan ini? Dia pikir saya orangnya. Ya, ya Tuanku Baginda, maaf. Orang yang telah berjasa banyak pada raja harus ya dipandu dengan kereta emas, dikelilingi dan bersorak, inilah orang yang patut dipuji, kira-kira seperti itu. Kemudian raja katakan, lakukan. Jangan ada satupun yang kau lalaikan dari perkataanmu. Dipakaikan baju kerajaan, dipakaikan cincin raja. Saudara, dan berikan itu kepada Mordekai. Saudara, Mordekai yang ingin dibunuh oleh Haman. Mordekai adalah orang Yahudi, ya. Dia pamannya Esther, calon permaisuri. Saudara, Haman kaget. Namun dia harus lakukan itu, dia harus siapkan kereta kencana untuk mengarak, ya, Mordekai di seluruh negeri. Saudara-saudara yang kekasih,
memang tidak ada Tuhan di sana. Tidak ada nama Tuhan disebutkan di sana. Tetapi Tuhan berkarya di tengah-tengah kondisi yang sangat menakutkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bagaimanapun kita melihat Mordekai, imannya diuji dan dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Ester. Faktanya orang Yahudi tidak ada yang dibunuh. Tetapi siapa yang disulangkan, saudara? Haman. Jangan takut kepada orang yang membenci, menfitnah, menghina setiap kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita alami. Amin. Tuhan tahu setiap kita, saudara. Situasi yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ujian untuk mengubah ke level yang lebih tinggi. Amin. Berapa level imanmu saat ini? Saudara, 10, 20, 30? Tidak ada seorang yang bisa mengukur seberapa tinggi iman kita. Tetapi Tuhan tahu sampai di mana iman saudara. Ya. Ada saat-saat kita goyah. Ada saat-saat kita takut. Bahkan iman kita dipertaruhkan. Saudara, di dalam Alkitab ada seorang yang imannya begitu kuat. Dia orang kaya. Hartanya banyak, saudara. Ada lembu, ada keledai, ada sapi, ada domba, ada unta. Tetapi seketika, ya, semua ternaknya ada yang dirampas, ada yang disambar petir, ada yang dicuri, dan sebagainya. Bahkan 10 anaknya, ketika mereka sedang bersyukur, rumah itu ambruk dan menimpa ke 10 anaknya dan meninggal. Namanya Ayub. Bahkan Ayub ini, saudara, dia kena sakit kusta. Istrinya bahkan katakan, hujat Allahmu dan kamu akan mati. Sesuatu yang menyakitkan, saudara. Dari orang yang paling dekat, hujat Allahmu dan kamu akan mati. Ya, kasarnya, ya, istrinya menyumpahi supaya matilah kamu, kira-kira seperti itu. Namun saudara, apa yang Ayub katakan? Bicaramu seperti orang gila. Saudara, imannya, saudara, begitu kuat. Dan Ayub, dia mempertahankan imannya. Apa yang dia bilang di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, bisa kita baca? Ayub 23, ayatnya yang ke-10. Oke, sama-sama. Ayub 23 ayat 10, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas, saudara, mau ada di lumpur, mau ada di tempat sampah, tetap ada nilai jual. Seberapapun saudara dibully, seberapapun saudara dikucilkan, seberapapun saudara dihina, kita adalah anak raja. Tuhan sendiri yang berkata, kamu berharga di mataku. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Emas, tetap emas. Ayub naik level yang lebih tinggi. Pada akhir pasal ini Ayub 42, Tuhan mengembalikan apa yang dulu hilang daripadanya. Ternaknya dikembalikan 2 kali lipat. Kembali di masa tuanya dia punya anak 10. Tuhan mengembalikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, emas itu hanya bisa
menjadi perhiasan yang indah ketika dibentuk. Ada pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, terus hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu semua. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Orang yang imannya murni akan selalu mau dekat dengan Tuhan. Seperti sepasang kekasih yang gak mau berpisah dari pasangannya. Merpati adalah burung yang setia. Saudara, sudah satu pasangannya, dia akan terus sampai akhir hidup. Saudara-saudara, iman yang murni adalah iman yang benar-benar setia kepada Tuhan. Dan iman yang murni akan membuat dia naik level kerohaniannya ketika dia diuji. Bukan dia lari, bukan dia katakan goodbye Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa Ayub diuji. Seandainya dia menguji aku akan tampil seperti emas. Saudara adalah emas. Ada lagu lama yang berkata, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, mari cari lalu bawa guna hormat rajamu. Saudara adalah intan, saudara adalah permata, saudara emas yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang kekasih. Yang kedua tadi adalah ujian untuk mengubah ke level yang lebih tinggi. Yang ketiga, di dalam ujian Tuhan selalu ada. Mau seberat apapun ujian yang saudara hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Saudara, kita baca di dalam Maliaki 3 ayat yang ketiga. Maliaki 3 ayat yang ketiga. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Perhatikan bagian pertama, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia duduk untuk memurnikan. Artinya apa? Ketika saudara ada dalam ujian, Tuhan ada di sana, amin. Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi saudara jangan menyerah ketika saudara diuji. Jangan menyerah ketika saudara dibentuk. Jangan menyerah ketika saudara diproses. Karena proses yang Tuhan berikan buat kita, saudara, bukan dalam api pembakaran, tetapi dalam ujian dan pencobaan. Sadra, Mesa, dan Abednego ada dalam api pembakaran 7 kali dipanaskan. Apa yang terjadi di sana? Bukan 3 orang yang dilemparkan di sana. Yang melemparkannya mati. Tetapi ada 4 orang di sana. Siapa yang satu? Tuhan ada di tengah-tengah ujian dan percobaan. Amin. Jangan menyerah. Jangan berputus asa kalau saudara diuji. Ya, langsung saja waktu berjalan dengan tepat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, ya, kita baca di dalam Yesaya 48 ayat yang 10. Yesaya 48 ayat yang 10, bisa tampil? Ya,
Kita baca sama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur, dalam dapur, dalam dapur. Saudara diuji. Tapi perhatikan ketika saudara diuji, saudara akan tampil seperti ini. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, emas itu bening seperti kristal. Di dalam Wahyu 21 ayat 18. Coba kita baca. Wahyu 21 ayat 18. Oke. Ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Tembok itu terbuat dari permata dan kota itu sendiri dari emas bagaikan kaca murni. Gelas itu bening, saudara. Dan gelas yang bening ini, dia tidak untuk kemuliaan dirinya, tetapi dia memuliakan apa yang ada di dalamnya. Saudara isi air jeruk, gelas yang bening itu berwarna kuning. Saudara isi kopi, gelas itu berwarna hitam. Saudara isi susu, gelas itu berwarna putih. Jadi saudara, emas itu tidak yang murni, tidak menonjolkan dirinya, tetapi menyatakan apa yang ada di dalam. Siapa yang ada di dalam? Tuhan Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita. Akan dia lihat Kristus dalam hidup kita. Karena kita adalah emas yang bening di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, melalui ujian menjadi gereja cemerlang dan tak bercacat. Amin. Siapakah kita? Semua dalam kehidupan kita tidak ada yang benar. Ya, saya katakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, dia akan putih seperti, halo, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, dia akan putih seperti perubahan yang luar biasa, transformasi. Ya, kita baca Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Melalui ujian menjadikan gereja cemerlang dan tak bercacat. Efesus 5 ayat 27, baca sama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak saudara, ujian menjadikan saudara cemerlang dan tak bercacat. Sebab itu ketika saudara diuji, ya, tetap pandang kepada Tuhan. Saudara, biarlah 4 hal ini, saudara, menjadikan kita lebih kuat dalam Tuhan. Ujian membuktikan kemurnian imanmu. Ujian mengubah ke level yang lebih tinggi. Yang ketiga, Tuhan selalu ada dalam setiap ujian. Yang keempat, melalui ujian menjadikan gereja cemerlang dan tak bercacat. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Di Armenia tahun 1998, pas kita ada kerusuhan, itu ada gempa, saudara. Dan ada koran lokal beberapa hari setelah gempa itu menceritakan tentang seorang ayah, ya. Dia mengantar anaknya ke sekolah dan dia turunkan anaknya di sekolah, dia lanjut ke kantor, saudara. Namun di kaca mobil dia melihat bangunan-bangunan goyang dan hancur, tanah-tanah retak. Saudara yang kekasih, dan saya ini tidak pikir panjang, dia putar mobilnya, dia masuk sampaikan ke sekolah anaknya. Dilihat bangunan sekolah sudah tidak ada, saudara. Dan dia buka pintu mobil, dia tinggalkan tuh mobil dan kondisi hidup dalam kondisi pintu terbuka. Dia cari di mana posisi kelas anaknya. Di situ dia gali, saudara. Dia gali 10 jam, 20 jam, 24 jam dia gali. Ada orang-orang yang kesian, kasih dia minum, kasih dia makan, dia enggak mau, saudara. Dia katakan, sudah Pak, biar ada penolong yang menolong, emergency yang akan menolong. Tidak, mereka sibuk dengan yang lain, saudara. Itu 500 orang, 500.000 terluka, 50.000 meninggal. Saudara, setelah 36 jam dia menggali tanpa makan, dia mendengar suara yang menolong. Ya,
tolong dari balik sana. Tolong saudara. Dan dia panggil anak-anak muda, tolong saya untuk membalikan batu besar ini. Ada suara dari dalam minta tolong. Saudara, berbagai upaya dengan banyak orang batu itu disingkirkan. Setelah dilihat di sana ada 13 anak SD, saudara. 13 anak SD dan 1 guru dalam kondisi luka parah. Saudara, dan salah satu anak SD ini adalah anaknya dari bapak ini, saudara. Dan ketika dia tahu ada bapaknya, dia peluk, dia lari bapaknya. Dan dia katakan kepada bapaknya, "Papa, saya tahu papa akan datang. Itu sebabnya saya katakan pada teman-teman saya, jangan takut, papa akan kembali, papa akan menolong kita, papa tidak pernah tinggalkan saya." Saudara, di dalam situasi, jadilah seperti anak ini. Di dalam keadaan kondisi yang terhimpit, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Amin. Ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 10, kita baca ayat ini. Yesaya 41 ayat 10. Nyaringkan suaramu, katakan sama-sama 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu dan membawa kemenangan dan membawa. Tuhan akan menjadikan saudara sebagai seorang pemenang. Amin. Katakan, kita pemenang. Kita pemenang. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Amin. Oh haleluya, dia baik buat kita semua. Saya undang singer. Amin. Takut sebab kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang. Tidak bimbang sebab engkau Allahku. Katakan, engkau meneguhkanku, oh bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, batu karangku. Siapa namanya saudara? Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Yesus memegangku. Amin. Yesus memegangku dengan iman percaya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Amin. Katakan, Yesus besertaku. Yes. Sebab kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Amin. Dia Allah kita. Engkau Allahku, engkau meneguhkan. Oh katakan, engkau menolongku,
akan menolongku. Dia batu karang, kau batu karangku. Siapa namanya saudara? Yesus Tuhan. Amin. Katakan Yesus memegangku. Amin. Yesus memegangku. Yes, dengan tangan kanannya dan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku. Yesus memegang. Amin. Dengan tangan kanannya, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus memberiku. Oh, Yesus memberiku. Apa yang Dia berikan saudara? Katakan sama-sama. Kemenangan. Aduh, kita bersyukur. Haleluya. Engkau memberikanku kemenangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Yesus memegangku. Saya serahkan pada Bapak Gembala. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Saudara koordinator ibadah berdoa. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk apa yang sudah Engkau sampaikan. Pesan-pesan-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu, biarlah itu menjadi sesuatu yang benih, tumbuh yang subur dalam setiap hati kami. Setiap kami boleh naik level dalam setiap iman kami.
Setiap kami boleh menaikkan setiap taraf iman kami di dalam Engkau. Dan kami dimampukan, kami dikuatkan semata-mata itu karena Engkau ya Tuhan. Kami tahu tangan-Mu senantiasa memegang kami dalam setiap keadaan kami. Kasih-Mu senantiasa memeluk setiap keadaan kami, apapun yang menjadi bukti setiap hidup kami Tuhan. Kami sudah yakin dengan iman kami melihat tanda-tanda mujizat yang dinyatakan. Dengan setiap iman kami merasakan tanda-tanda mujizat yang Kau berikan atas kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami menjadi seorang iman yang kuat. Kami menjadi seseorang yang memiliki kekuatan karena Engkau yang memberikan kepada kami iman yang sesungguhnya. Urapi hamba-Mu dimanapun beliau berada Tuhan. Urapi beliau semakin diurapi Tuhan. Dan kami semakin bertumbuh, terlebih iman setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami percaya Tuhan senantiasa hadir atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ya, ibadah berjalan seperti biasa. Hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 ya. Kemudian minggu kemarin ada beberapa yang membawakan perpuluhan. Tadi nama-namanya sudah diberikan. Nanti kita akan share di grup, mungkin saya lupa catat, maaf sekali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan nanti saudara yang mendapatkan kupon itu kita dapat berkat ya. Ada uluran tangan untuk memberkati kita Jemaat GBI Cengklong ya. Saudara yang tidak dapat harap maklum karena satu keluarga hanya cuma dapat satu. Jadi kalau saudara punya adik 10 ya cuma satu ya. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih memberkati kita. Dan Tuhan masih memberkati kita dengan kesehatan, dengan kekuatan. Oke, ini Ibu Gembala sampaikan kemarin yang membawakan perpuluhan. Ya, nomor 1 itu non-name, dia nggak mau disebutkan nama, Tuhan pasti berkati dia. Nomor 2 kemarin Sugi dan istrinya ya, keluarga Sugi, Lydia. Nomor 3 itu Ibu Yati. Ini Garuda, maksudnya yang punya komplek Garuda kali ya. Nomor 4 non-name lagi, nggak mau disebut nama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kelima non-name kembali. Makasih Ibu Gembala. Saudara, nanti hari Kamis, kemarin saya minta support sebenarnya. Saya mau bangun, jadi GBI Cengklong ini bukan hanya di onsite, bukan hanya berkecimpung di ibadah minggu datang pulang, minggu datang pulang. Saya rencana nanti hari Kamis, saya mungkin diawali dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, kemudian dengan para penatua, mungkin nanti dengan Pak Suanda, Ibu Leawati dan seterusnya. Saya mau bangun podcast pujian, penyembahan, firman dan doa. Nanti di sana ada, saudara bisa chatting langsung melalui live Instagram. Saudara silakan chatting, mau didoakan apa? Nanti linknya akan saya sebarkan. Hari Kamis mulai jam 7 live di Instagram. Nanti linknya akan saya share. Mohon dukung dalam doa, kita akan bangun channel ini bersama-sama, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, atas nama GBI Cengklong. Jadi channel ini memang channel GBI Cengklong, bukan channel saya pribadi ya. Kalau saudara mau memberkati orang lain, silakan, linknya bagikan ke teman-teman saudara yang mungkin sedang galau, yang mungkin sedang ya kondisi PPKM, semuanya merasakan efek dampak yang buruk. Tapi kita anak-anak Tuhan bisa dapat berdiri teguh, amin. Mengenai ini ada sedikit tambahan. Tadi Ibu Gembala sempat kasih sebuah kesaksian atau kejadian tentang driver online dan seorang ibu. Saya mau kasih sedikit. Kira-kira 3 minggu yang lalu kejadiannya persis dengan yang saya alami. Orderan masuk, dia ketik, "Pak, ini pasien COVID, mau bawa enggak?" Antara dua, takut dengan ketular atau saya bawa dengan sisi kemanusiaan. Saya nggak jauh, kurang lebih 2 menit. Saya diem, saya ambil enggak.
Akhirnya saya ambil. Saya lihat situ, ternyata anak-anaknya banyak. Anak-anaknya ya orang lumayan sih, orang Cina Benteng, tapi lumayan diberkati. Anak-anaknya satu pun gak ada yang mau antar. Mobilnya banyak, itu di daerah Kedaung. Kemudian saya sempat berpikir, kok anak-anaknya gak mau nganterin namanya ya. Saya antar waktu itu di daerah Kebonanas, rumah sakitnya saya lupa namanya. Sampai pasiennya turun dan dia minta tolong, Dek, anterin ini tabung ke rumah saya. Memang dia kasih ongkos lebih waktu itu. Saya antar, persis saat itu juga, mungkin nggak tahu kebetulan atau gimana, pokoknya suasananya runyam aja. Pintu kanan saya nggak bisa dibuka, kaca nggak bisa turun, suasananya bersamaan. Kemudian sore harinya, ya mungkin kepikiran juga ya, badan mulai nggak enak. Besoknya, aduh pikiran udah macem-macem, posisi badan makin drop. Saya tanya sama Bapak Gembala, masih punya vitamin nggak? Kenapa? Ini badan kayaknya udah mulai nggak enak. Setiap jam 5 sampai jam 7, badan saya demam. Tapi saya doa, pikiran positif. Akhirnya suatu saat, Bapak Gembala mau kasih tes antigen, swab. Sebelumnya teman saya telepon, gimana? Dia kirim dulu ke saya 7. Sebelum itu tesnya datang, saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Waktu itu saya, istri saya, anak saya yang paling sulung Samuel, dan yang nomor 2 Yehezkiel. Saya tes hari itu juga. Puji Tuhan, semua hasilnya negatif, karena Allah bekerja buat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara jemaat, kita bangkit berdiri. Kita pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Engkau ya Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, amin, di kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Saudara, mari kita bersatu hati. Kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara dan kondisi pandemi. Mari kita semua bersatu hati. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Liawati naikkan syafaat ini. Setelah itu kita akan terima berkat, doa berkat dari Bapak Gembala. Amin. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat pagi hari ini kami rasakan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersepakat, kami bawa bangsa kami Indonesia yang tercinta ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menumpang tangankan buat Indonesia, terjadi pemulihan di masa-masa hari ini Tuhan, terjadi pemulihan dalam bidang ekonomi. Ekonomi kami akan terus semakin meningkat di dalam nama Yesus. Di situasi PPKM selama ini Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan, terus berikan kesembuhan Tuhan, kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Juga Tuhan terjadi pertobatan massal Tuhan atas bangsa kami. Oh Tuhan, dengan adanya pandemi ini banyak anak-anak-Mu yang mencari Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, keuangan mereka tidak mampu menopang hidup mereka, tetapi hanya karena iman mereka saja Tuhan, mereka terus mencari Engkau. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Kami memberkati pemerintahan atas bangsa ini. Kami memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta dengan wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan, Kau senantiasa berikan hikmat-Mu atas mereka Tuhan. Setiap keputusan, setiap apapun yang mereka ambil datangnya daripada Engkau. Berikan kemampuan, kekuatan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Engkau berkati para Tuhan bawahannya, aparat pemerintahan yang ada, TNI Polri Tuhan, satukan dengan kekuatan kasih-Mu. Setiap roh perpecahan kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau berdaulat atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati gereja-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang pelihara hidup mereka pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Indonesia dimenangkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami transformasi, keselamatan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga yang memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah dengan hati yang beriman sungguh-sungguh, angkatlah tanganmu dan hatimu, arahkan ke tatah Allah di tempat yang maha tinggi dan mulia dan kudus, sumber segala berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Akhirnya marilah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, menghibur, menguatkan, menolong, memimpin dimanapun kita berada, mulai siang hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya, dalam kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya.